Pastor secundum for mene. Dipanggil menjadi pastor seturut hati Tuhan, seturut hati Yesus. Saudara-saudari, 3 Juli 2021 terdengar sebuah panggilan yang akan ditabiskan diakon, majulah ke depan. Frater Viralen Vianney Ngantu dari Tarekat MPC. Ya, saya hadir. Yesus yang dulu memanggil murid-muridnya masih memanggil, termasuk putra-putra kita, paroki kita, keluarga kita. 15 Juli, 3 hari lalu, terdengar lagi sebuah panggilan yang akan menerima busana sebagai biarawati Putri Karno. Majulah ke depan. Novena Vena Manengke dari Tata Arang Keuskupan Manado. Engkau telah mengambil aku ya Tuhan, inilah aku. Vena pun maju menerima busana biarawati Putri Tata Arang, dipanggil Tuhan. Mantan PPA dari keluarga di antara kita. Tuhan masih memanggil. 29 Juni 1981 di Gereja Katedral Manado terdengar juga sebuah panggilan yang akan ditabiskan imam, majulah ke depan. Frater Diakon Yohanes Mangkei dari Tarekat MPC. Ya, saya hadir. Dan dengan sorot matanya yang tajam, ia maju ke depan. Bukan baru kemarin, bukan baru bulan lalu, tapi 40 tahun. Lama sekali. Dan orang itu masih menjawab sama sampai saat ini. Ya, saya hadir. Kehadirannya juga masih seperti yang dahulu. Saya hadir Tuhan dengan semangat seorang hamba. Biarlah Engkau yang menjadi besar dan saya menjadi kecil. Dan sebagai hamba rakyat yang bersandar pada Tuhan, sebagai hamba yang berharap pada rahmat Tuhan saja, yang baginya selalu cukup. Sampai kini orang itu masih menjawab, ya saya hadir untuk menjadi sepotong hati Tuhan penuh belas kasih, kecil tapi abadi, kecil tapi terus mengalir dengan penuh kelimpahan. Sampai saat ini dan sampai nanti orang itu akan terus bersenandung. Ku persembahkan kepada Tuhan seluruh hatiku dan belas kasihku, jiwa dan ragaku. Saudara-saudari, mari kita bersyukur untuk Tuhan yang memanggil. Mari kita bersyukur untuk bacaan-bacaan suci yang kita dengar dari minggu lalu sampai hari ini. Dengan pesan-pesan yang penting, keras juga, span juga, tapi pas sekali. Yesus memanggil dan mengutus 12 murid berdua-dua. Pergi, wartakan pertobatan, sembuhkan yang sakit, usir setan-setan dan kejahatannya, buat mujizat. Tidak usah bawa dompet, tidak usah bawa 2 baju dan roti. Jangan repot-repot dengan materi dan fasilitas. Andalkan Tuhan saja. Andai kata Uskup Roli atau Uskup Turang atau Pastor Yance sebagai salah satu petinggi Tarekat MPC Indonesia berkata, hai kamu DPP Paroki Santo Antonius Tata Arang, kamu juga dipanggil. Bersiaplah satu tim ke Toili, ada suku terasing di sana. Satu tim ke Timor Leste,
satu tim ke Banjarmasin. Ada suku terasing di sana yang lagi dilayani oleh Indonesia. Saya percaya DPP Paroki Tata Arang akan bersiap sedia. Mungkin mereka akan langsung merekrut ahli-ahli yang bisa dikirim. Ahli dirigen, ada Hani Mangku. Ahli pertanian, ada ibu-ibu kelompok tani. Ahli pembangunan, ada Pak Tito. Pasti langsung dibuat baliho besar-besar. Pasti mulai jahit seragam. Ada Tante Keti, tukang banjai. Yang lain ibu-ibu mulai sedia makanan. Obat-obat untuk lawan corona, minyak kayu putih, bawang putih, ikan putih, nasi putih. Akhirnya turun timbul sahabat DPP. Ingat pesan Yesus minggu lalu, jangan bawa uang, jangan bawa 2 baju, jangan bawa 2 sendal, jangan bawa kote, rage, nike goreng, emas goreng, yang tidak perlu. Mungkin kita bertanya, berat kalau kita bawa itu semua. Yesus mau katakan, seorang utusan, seorang yang dipanggil harus bersandar saja pada Tuhan. Tuhan akan pelihara, jaga dan urus. Seorang utusan jangan lengket pada makanan dan pakaian. Tuhan saja andalannya, Tuhan saja kekuatannya, rahmat Tuhan cukup baginya. Inilah pesan pertama dari Tuhan Yesus bagi orang yang dipanggil. Seorang imam sepenuh hatinya, kekuatannya, kebesarannya adalah Tuhan, bukan diri sendiri. Bukan dirinya yang jadi besar, tapi Tuhan yang harus makin besar dan dia makin kecil. Bukan dia yang jadi jagoan, Superman atau single fighter, atau jadi top sendiri. Dan pesan penting, orang saksikan, orang rasakan, orang alami dalam diri Pastor Yangse sebagai imam 40 tahun ini. Injil hari ini melaporkan si ke-12 kembali dengan gembira sambil melaporkan kesembuhan, pertobatan, mujizat-mujizat yang terjadi. Iblis si jahat, setan putar, setan berutu, setan kubur, setan piaraan, lari semua. Jin dan jin kasuang juga ikut lari semua, embang semua. Mereka senang, mereka hanya nelayan sederhana, tanpa pendidikan formal, tapi dengan rahmat Tuhan, mereka mampu, mereka bisa, mereka sehat. Saat itulah Yesus mengajak mereka untuk isolasi mandiri. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Senang sekali, sesudah kerja keras, sesudah berpisah sekian lama, boleh duduk rame-rame, istirahat rame-rame, kongko, bagate sadiku barangkali. Yesus ingin mereka punya waktu doa, punya waktu teduh, punya waktu hening, punya waktu evaluasi, punya waktu bersama Tuhan yang mengutus mereka. Setuju, mereka berundi dan pilih tempat untuk retret, tempat untuk rekoleksi. Tidak jauh-jauh di KSC, Kapernaum Spiritual Center. Persis adanya dekat Danau Tondalea. Apa yang terjadi ketika mereka tiba di sana? So banyak orang menunggu, 5.000-an, sakit, lapar, kerasukan, banyak sekali. Murid-murid mulai ragu-ragu, bagaimana orang berencana dan apalagi ketika mereka lihat Yesus mulai turun, berbaur, menyatu dengan orang-orang ini. Tuhan banting setir. Dia katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Hatinya sedih, hatinya tak tega melihat keadaan mereka. Lalu dia memilih melayani mereka, bukannya duduk diam-diam di bawah pohon. Dia mulai membantu memenuhi kebutuhan mereka. Orang lain nomor 1.
Others first. Waktu pribadi nomor ke belakang. Yesus berbaur dengan mereka, menyembuhkan, mengajar, menobatkan, mengusir iblis. Inilah cara bermisi Yesus, berkata dan berbuat. Sehati sejiwa dengan mereka, ambil bagian dalam duka mereka. Ada banyak yang miskin makanan dan minuman, miskin pakaian, sandang dan pangan, miskin perhatian, miskin cinta. Dan dia melayani mereka tanpa pilih-pilih. Yesus tersobek hatinya, tergerak hatinya, karena belas kasih melihat kebutuhan orang banyak ini. Dia hadir di tengah-tengah mereka, seolah-olah berkata, hatiku kupersembahkan padamu, kasih abadi kulimpahkan padamu. Saudara, inilah pesan penting kedua dari Yesus tentang imam menurut hatinya. Orang yang dipanggil, orang yang diutus harus punya hati yang tergerak oleh belas kasihan dan siap berbuat bagi orang lain. Bukan buat jahat, bukan buat buruk. Sebab dengan berbuat yang buruk, kau kehilangan kesempatan mencintai. Tapi dengan berbagi kasih, engkau menghadirkan Allah. Ubi caritas, Deus ibi. Dan pesan penting, pesan yang span, pesan yang berat ini, torang saksikan, torang rasakan, torang alami dalam 40 tahun imamat Pastor Yance. Inilah hidup imam, hidup orang terpanggil. Secundum cor meo. Imam menurut hati Tuhan, yang kecil, hina, hamba, dan bersandar pada rahmat Allah, yang mengusahakan kebesaran Allah dan sesama, dan yang berbelas kasih, yang berbagi, yang memberi, yang berani lupa diri. Untuk mengenang 40 tahun imamatnya, teman-temannya menghadiahkan sebuah buku Ad Altare Dei, ke altar Tuhan, berisi kumpulan kesaksian tentang imamat Pastor Yance. Maaf, buku ini saya rasa buku wajib untuk umat paroki Tata Allah. Wajib dibaca tiap keluarga, karena ada begitu banyak kekayaan imamat. Dan torang pe putra, torang pe anak, ada jalannya sebagai tanda dukungan dan ambil bagian dalam misi dan panggilan yang sama. Maaf kita bukan pastor paroki, sorry, pastor Dismas. Dia lebih tahu bagaimana supaya api ini membakar semua umat paroki Tata Allah. Ada rupa-rupa macam-macam orang yang menulis. Ada Deli Mangke, ada Valen Gumoa, ada Ibu Rintuan, lain-lain lagi. Tapi saya memperhatikan ini Pastor Yance. Engkau memilih teman-teman, katakanlah sehari-hari, teman dekat untuk memberi kesaksian. Pastor tidak meminta kesaksian dari superior jenderal, pemimpin umum tarekat MSN sedunia di Roma. Ada berapa yang pastor temani dan layani bertahun-tahun? Ada begitu banyak provinsial dari negara-negara lain. Bahkan ada teman kardinal di Papua New Guinea. Bahkan ada uskup-uskup. Tidak satu pun yang dimintai memberi kesaksian. Menunjukkan Pastor Yance tidak suka hura-hura, tidak mencari kehormatan besar-besaran. Lebih kita dengan kita saja. Imamat boleh besar, tapi sang imam tetap kecil, simple, hamba yang kecil yang mengandalkan Tuhan saja. Cara hidup Secundum cor meo ini Pastor Yance jalani dengan selalu hidup bagaikan hamba yang bergantung pada Allah, berbagi dan mengutamakan orang lain, menghindari yang mewah, yang pura-pura, yang seremonial. Akibatnya Pastor Yance sering tidak terlalu disukai orang, dianggap terlalu sederhana bagi pastor ini. Ya, mungkin termasuk keluarga, termasuk umat di sini. Ada yang dengan maksud baik ingin mempestakan syukuran ini dengan pesta besar, keramaian, atraksi.
Tapi jubilaris mati-matian bilang, sederhana, sederhana. Sejak awal moto saya itu, aku harus jadi kecil. Ingat, berani ada 60 orang, kita lari akan pokoknya. Ketika pesta yang digagas oleh Kawanua Katolik Jakarta menyesal rencana akbar yang semuanya sudah siap dibatalkan karena aturan pemerintah, Pastor Yance dengan tegas dan biasa mengatakan, nyanda apa, kepentingan orang banyak nomor satu. Others first. Begitu juga panitia keluarga di kampung sudah siaga satu. Tapi Pastor Yance tidak sedih ketika harus diarayakan secara sederhana. Kerap kali sikap sederhana dan panggilan belas kasih peduli pada orang lain yang Pastor Yance prioritaskan kurang dapat diterima oleh orang-orang dekatnya, keluarga, mungkin teman-teman terdekat juga, bahkan donatur-donatur. Tapi kekuatan belas kasih akhirnya menang dan orang-orang lain itu pun belajar. Memang itulah Imam Secundum Cor Meum. Dan semangat dan cara hidup Pastor Yance malah mendidik, membuka mata dan hati dan ikut mentransformasi orang-orang tersebut. Hidup Imam Secundum Cor Meum membuat hatinya aktif, kreatif, proaktif, mengarah pada yang membutuhkan. Kesiapsediaan yang memberi bantuan tak kenal batas daerah, batas waktu, batas jumlah. Maaf, kalau Pastor Yance mengumpul itu donasi yang orang-orang kasih kepadanya, Pastor Yance menjadi pastor miliarder. Bukan JM biasa, Yohanes Mangkai, tapi Yohanes miliarder. Tapi tidak, sebab itu tidak sesuai dengan Secundum Cor Meum. Ia mengarahkan semua donasi yang dia dapat untuk keperluan pastoral teman-teman imam. Saya sendiri kaget. Di seminari kami beda 4-5 tahun. Ketika saya ditabiskan Pastor Yance pulang dari Amerika, saya dapat hadiah piala dan satu sekolah. Saya tidak tahu pastor ada dia apa Pak kita. Mungkin dia kita calon orang kudus tahu. Atau pastor salah kasih tahu. Tidak. Entah ada apa. Tapi hati yang berbelas kasih. Mungkin dia tahu dia orang banggainnya dan terpiala. Daripada dia pakai tampurung. Kasih bisa sendiri. Terima kasih Pastor Yance. Di luar bayang. Di luar pikiran. Kebaikan hati. Menembus dinding, menembus batas-batas yang manusia pikirnya tidak mungkin. Saudara-saudariku yang terkasih, Pastor Yance menyalurkan apa yang dia dapat kepada orang lain untuk kepentingan umat kecil. Pernah dia bawa satu konglomerat dari Jakarta, khusus cuma pergi Kayu Roya atau Kayu Roya, pergi lihat itu gereja di sana. Dan sesudah kunjungan, Pastor Yakob tidur hampir 24 jam. Tenang karena dia tahu mau kelar gereja ini. Ia juga selalu memberi diri, waktu, tenaga, pikiran, pengalaman lewat rekoleksi, retret, seminar dalam dan luar negeri sebagai pemandu kapitel-kapitel aneka tarekat, pencetus aneka karya misi MTC seperti Yesus. Tanpa hitung lelah, siap banting setir, memberi waktu pribadi dan rencana pribadi for others. Itulah Imam Secundum Cor Meum. Ia hanya penyalur, ia hanya penerus, ia hanya pancuran. Kasih terus berkat for dia, for orang lain. Biarlah mereka yang menjadi besar. Saudara-saudariku, seperti Yesus bergaul dengan semua kalangan, Pastor Yance juga membangun relasi dengan siapa saja. Pemerintah, petinggi agama, ahli hukum, pemerintah, seniman, duta besar. Namun ia tetap sahabat semua orang, akrab dengan semua lapisan. Unum sumus katanya. Sebelum Paus Fransiskus mempropagandakan Fratelli Tutti, kita semua bersaudara,
Pastor Yance sudah mulai menghayati nos umum sumus, torang semua satu. Saudara-saudari, saya tahu Pastor Yance tidak suka kepada saya karena saya banyak menyebut kebaikan-kebaikannya. Saya mohon maaf. Saya hanya mau menunjukkan kepada umat Tataaran siapakah Imam Secundum Cornelius. Saya hanya mau mengangkat apa yang Yesus ajarkan dalam bacaan Injil. Dan umat berdoa dan bersyukur ada putra paroki kita yang berupaya dan bisa menjalani imamat Secundum Cornelius. Sekaligus pesta ini menjadi bagi umat paroki Santo Antonius Tataaran satu berkat sekaligus tantangan. Pas ada pastor paroki baru, pas akan ada putra Tataaran baru yang akan jadi imam. Mari keluarga-keluarga, umat paroki, mulai dari kamu, tokoh-tokoh utama dalam paroki ini, jadilah paroki Secundum Cornelius. Paroki yang mengutamakan kemuliaan Allah di atas segala-galanya dengan hati seorang hamba. Semua orang sama-sama hamba, sama-sama berharap pada Tuhan, bukan pada kejagoan pribadi. Menjadi paroki yang terlibat, kurang kata tapi banyak karya, yang berbelas kasih, yang peduli, yang berbagi, yang memberi, menjadi harapan dan berkat, terutama di masa-masa sulit sekarang. Bersama Pastor Yance, mari kita memuliakan Tuhan lewat kekecilan kita dan berbagi kasih dari hati yang penuh kelimpahan. Pastor Yance bisa, kita juga bisa. Second, Sia Laudato Jesu